orang datang capek-capek mengamuk-ngamuk. Kenapa di itu PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Nah kita aja berdua. Dani, kenapa bisa nak tahu PLN? Bukan saya kasih tahu. Marah ini suaminya di kantor PLN. Hei, kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ini ada catatannya Pak. Nah bilang hapus itu. Ada apa taca-taca? Hapus sih. Nah bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Nah bilang kalau saya tidak mau bayar. Nah bilang terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang terpaksa istri tak pakai lilin. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Tahu sangka buruk? Tahu sangka buruk? Curiga. Curiga yang berlebihan. Khadijah dia laksanakan apa perintahnya, lakukan dan tidak pernah sangka buruk. Yang kedua pengajian kita pertama tadi, perintah suami laksanakan. Yang kedua, jangan pernah sangka buruk, berprasangka jelek sama suami. Nah telepon suaminya ndak nak jawab. Mana lagi ini kasihan. Kenapa ini 3 kali ku telepon ndak nak jawab. Dari pagi sampai sore ku telepon ndak nak jawab. Nih mana lagi ini, pasti ketemu lagi tuh tamang mana. Ini sangka buruk. Sangka baik, kenapa dia tidak terima teleponnya? Oh ternyata tertinggal HP-nya di pos ronda. Kan dia tukang ojek. Di telepon, tiba-tiba ada teman tak telepon ki. Kuliah suamimu bonceng cewek. Bah mesrana lagi. Bolak-balik bonceng cewek. Sangka baik. Bagaimana dia tidak bonceng cewek? Kerjanya tukang ojek. Sangka baik. Ibu-ibu jangkit sangka buruk. Telepon suami tidak ada jawab. Oh mungkin lagi buang air besar. Masa mau terima telepon? Sedikit lagi. Kan tidak bagus. Sangka baik. Masyarakat telepon Bu Camat tidak dijawab. Sangka baik. Oh barangkali Bu Camat lagi menghadap sama Pak Wakil. Nggak enak kan terima telepon. Iya Bu, ada Pak Wakil di depan. Kalau saya boleh, tunggu dulu HP-mu itu, kau nggak hargai saya. Di telepon Pak Wakil tidak dijawab. Sangka baik. Oh mungkin lagi rapat dengan anggota DPR. Jangan langsung bilang, dede sekalian sudah dipilih, nah lupa maki. Sangka baik. Ada lagi Ibu Ani datang ke sini. Sangka baik. Itu Jina datang itu karena mau dipilih. Sangka baik. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Jelas. Tidak ada itu baiknya sangka buruk. Contoh, ada ibu-ibu 7 tahun menikah tidak ada anaknya. 7 tahun. Tiba-tiba di tahun ke-8 dia pergi periksa ahli kandungan. Cek. Nah bilang dokter, Bu, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Langsung dia bilang, alhamdulillah. Nah telepon suaminya, Pak, alhamdulillah terlambat 2 bulan. Nah bilang suaminya, alhamdulillah. Jangan kau dulu cerita-cerita sayang nanti tidak jadi, malu lagi tuh. Baiklah, rahasia bersama, tidak ada cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ibu, siapa ya? PLN Ibu. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa tahu ini? Dari mana nak tahu ini? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi lah bolong ini. Pasti karena kebetulan suaminya hitam. Lah bolos sih.
Datanglah kasihan suaminya capek bekerja, di kantor dimarahi sama bosnya, di jalan kempes ban mobilnya, baru buka pintu langsung, memang tong kau lah bolong, pembohong, bilang Kak jangan kau ngomong, kenapa kau ngomong? Apalagi masuk itu comok, karena istilah comok. Terjengkel Tommy orang capek, langsung kini bilangi bolong, nah balas nih maga ke comok. Baru orang datang capek-capek mengamuk-ngamuk. Kenapa di itu PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Nah kita aja berdua. Nah nih, kenapa bisa nak tahu PLN? Bukan saya kasih tahu. Marah ini suaminya di kantor PLN. Hei, kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ini ada catatannya Pak. Nah bilang hapus itu. Ada apa taca-taca? Hapus sih. Nah bilang boleh dihapus, tapi bapak bayar dulu. Nah bilang kalau saya tidak mau bayar. Nah bilang terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang terpaksa istri tak pakai lilin. Coba, inilah akibat bersangka buruk. Ya, berapa banyak rumah tangga berantakan, yang akhirnya terjadi perceraian, yang akhirnya jadi perpisahan yang tidak nyaman. Anak jadi korban, mau ke bapaknya, bapaknya sudah punya istri, mau ke mamanya punya suami, lalu akhirnya anaknya jadi korban dunia akhirat. Siapa yang bertanggung jawab? 2 orang tua ini ketika anaknya nanti masuk neraka. Gara-gara apa sebabnya? Sangka buruk, sangka baik. Ibu-ibu, tidak ada itu enaknya sangka buruk. Sangka baiklah. Ada caleg sudah bikin pengajian, sudah pasang baleho, sudah datang silaturahmi, bagi-bagi jilbab, ternyata tidak terpilih. Sangka baik, oh bukan itu yang terbaik buat saya. Saya dulu 2013 ikut pilwali di Makassar. Dibetak Ustaz? Tidak. Siapa bilang dibetak Kak? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih jago dari saya. Nah, alhamdulillah saya ambil hikmah. Oh ini hikmahnya saya tidak jadi wakil wali kota. Saya jadi ustadz. Sekarang karena saya jadi ustadz, keliling dunia ceramah. Ke New York. Tahu jaki New York? Dekat nama Lili. Dari New York pergi ke Jepang, pergi ke Italia, pergi ke Roma, ke Malaysia, ke Turki, ke Saudi. Semua dibayarkan. Sangka baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ibu-ibu tiba-tiba hancur usaha, sangka baik. Tiba-tiba suami berubah setengah mati, sangka baik. Suami tak jahat, sangka baik. Kalau dia berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya di akhirat. Tenang perasaan. Tiga mau meruntuk tu mak bele ko Andre ko tu runtuk mak cako mak bele ko mak. Ya, ibu-ibu, kalau ini rumus kita pakai, sangka baik, tenang perasaan. Kalau kita selalu sangka buruk, belum terjadi kita sudah sangka buruk, begini nanti, maka ibu akan sengsara, tidak bisa tidur.